Kenapa kita berhenti di sini? Karena ada satu speedboat yang mesinnya modar. Udah mulai gerai, kami itu gerai kayak raja. Semua. Yang mudah-mudahan setelah dia beradaptasi bisa langsung berkembang biak di habitat aslinya. Bapak terima kasih ya. Oh bagus. Gimana Bapak perasaannya? Terima kasih Pak ya. Disediakan tempatnya juga, pelestariannya. Terima kasih adatnya juga luar biasa. Titip alam ini Pak, kita sama-sama menjaga. Pak, kami tetap jaga. Insya Allah Pak ya. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Bapak. Mangku adat semuanya. Dia Debbie yang bawa tadi. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Om Chandra sini. Akhirnya. Nih, cita-cita kami akhirnya terwujud. Mengembalikan suhu Ke alamnya. ke hulu. Ya kan? Luar biasa loh. Oh iya Mas Vincent. Di cita-cita kami terwujud akhirnya Pak Vincent. Om Chandra. Ini acara pelepasan dan pelestarian tidak akan terwujud. Dan tanpa kecintaan dari Suk Engpang ini juga tidak akan terwujud. Kita melakukan karena cinta dari Suk Engpang begitu terasa buat kita ya. Ya. Dan akhirnya alhamdulillah terwujud semuanya. Alhamdulillah ya, lega banget alhamdulillah dan bahagia banget ya. Bahagia banget, terima kasih buat semua yang terkait. Mudah-mudahan ini langkah kecil ini membawa dampak besar untuk menjaga alam. Betul ya? Ya. Mengantarkan sang suhu ke hulu. Bukan. Dan berkelanjutan. Iya. Untuk Sebentar Ibu. Iya. untuk suku Dayak Iban. ini dikasih PR supaya dijaga ini ikan jangan punah. Maaf Amin. boleh saya tambah satu. Ikan arawana besar. Tapi anaknya 45 hari sampai 55 hari baru bisa berenang. Itu anak rentan. Banyak predator di sini yang bisa memangsa anak ikan arawana. Jadi ini PR. Dia tidak seperti gabus. Gabus 3 hari, 6 hari dia bisa berenang. Tapi kalau arawana bertelur 45 hari sampai 55 hari dia baru berenang. Berenang pun dia dalam kondisi lemah. Jadi ini PR nih buat orang-orang sini, bagi masyarakat sini bagaimana caranya menjaga supaya tidak dipredator. Karena dia gitu lahir, dia lemah sekali. Ikan besar, tapi dia lemah. Dia dimangsa sama gabus, sama ikan tampar, tampar ya? Tampar. Ya. Itu, ya karena di sini sudah punah dari dulu itu arawana. Jadi perkembangan itu tidak sesuai. Predatornya jauh lebih banyak daripada yang kita Perkembangbiakannya. taruh di alam asal. Tapi mudah-mudahan alam akan menjaganya. Ya. Insya Allah. Ya. Kalau ini sukses, beliau kembali lagi sini jalan. Iya betul. Amin ya Pak ya. Iya. Tiba saatnya kami melanjutkan perjalanan ke Pulau Sepandan, sebuah resort yang ada di tengah Danau Sentarum. Malam ini kami akan menginap di Sepandan Resort yang dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum. Bersyukur cuaca cerah sepanjang hari sehingga kami bisa menikmati indahnya matahari terbenam di Danau Sentarum. Sungguh luar biasa.
Sudah gelap saat kami merapat di dermaga Pulau Sepandan. Matahari sudah terbenam seutuhnya. Saatnya telinga kami menikmati orkestra dari Serangga Malam. Rupanya sambutan di Pulau Sepandan tidak kalah meriah. Aneka buah-buahan khas Kalimantan Barat, kopi pahit, dan nikmatnya santap malam betul-betul memanjakan lidah kami yang datang dari Jakarta. Teman-teman, saatnya kita makan malam. Kita lihat dulu hidangan yang disajikan oleh ibu-ibu dari Taman Nasional Danau Sentarum. Kita cek dari buahnya. Ini di Jakarta nggak ada nih, ya kan? Nama buahnya buah mak, M-A-K, mak. Terus, nah ini yang kayak salak tapi kecil-kecil. Ini namanya buah kluis ya. Kalau ini standar, ini duku. Ini rambutan banyak lah ya tempat kita ya. Nah ini nih, ini menarik nih. Ini buah rambai. Di Sumatera setahu saya juga namanya nih buah rambai. Tapi kalau di Pulau Jawa saya agak lupa namanya ya. Apa buah menteng? Tolong koreksi di komen ya kalau saya salah ya. Nah, ini menarik. Ini menarik. Ini adalah tempoyak. Ya, ini tempoyak. Ini bahan dasarnya durian nih. Ini sambal dabu-dabu lah ya, sambal dabu-dabu, ada sambal goreng, ada sambal kecap. Ini kayaknya rebus daun singkong. Ini ketimun standar. Itu sayur rebung. Sayur rebung ya. Dan ini tumis daun pakis. Tumis daun pakis. Daun pakis nih. Coba ya. Makan apa aja? Ini udah dikumpulin semua. Udah dikumpulin semua. Semuanya harus dicobain ini. Rebung tuh, rebung. Rebung ini itu adalah bambu muda. Betul. Jangan kebanyakan makan terjadi panda. Oh iya benar. Nah, ini ada yang menarik. Ini namanya paso. Makanan yang dimasak dalam bambu. Sebelah kiri ikan, sebelah kanan ayam tuh. Nah, ini ikan bakar. Ikannya kalau nggak salah ikan ayam. Ikan ayam, nggak yang kiri. Boleh diambil ya? Oh silakan, bosku. Ini apa nih Pak? Ikan apa? Ikan toman Pak. Gabus. Iya, gabus. Oke, Man, kita makan dulu Man. Selamat makan teman-teman. Setelah makan dan mandi, kami berkumpul di aula untuk menyaksikan presentasi mengenai Danau Sentarum yang disampaikan oleh Pak Gun dari Balai Besar Taman Nasional Danau Sentarum. Pagi pun tiba. Ketika yang lain masih terlelap, kami mencoba mengabadikan keindahan Pulau Sepandan dan Danau Sentarum dari ketinggian. Luar biasa keindahan negeri ini. Selamat pagi dari Danau Sentarum, habitat asli arwana supret. Jadi teman-teman, inilah Danau Sentarum. Di danau inilah sejak 7 juta tahun yang lalu arwana liar berkembang biak, berenang, mencari makan, bersosialisasi, tumbuh dan berkembang di habitat aslinya ini. Pagi ini kita akan segera berangkat ke Kampung Ikan Hias di Suhait ya.
Jadi Suhaid itu sudah mendapat gelar Kampung Ikan Hias karena hampir semua rumah memelihara ikan hias dan berbisnis ikan hias. Kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke sana. Nanti di Suhaid kita lihat teman-teman kita yang di rumahnya ada akuarium, yang di belakang rumahnya ada kolam penangkaran arwana. Kita sudah sarapan, kita sudah ngobrol dari tadi pagi. Jadi sekarang kita sedang bersiap-siap untuk segera berangkat ke Suhaid. Jarak tempuh dari Pulau Sepandan ini ke Suhaid mungkin kira-kira 2,5 sampai 3 jam lah. Dan ini panasnya terik luar biasa. Saya udah siap-siap pakai sunscreen. Mudah-mudahan nggak terlampau gosong kayak kemarin. Oke, ikutin terus perjalanan kita sampai ke Suhaid ya. Setelah makan pagi, rombongan berkumpul untuk mengabadikan momen bersama di Pulau Sepandan. Panasnya matahari tidak kami jadikan sebagai alasan untuk tidak menikmati indahnya Danau Sentarum. Perjalanan menuju Suhaid ini butuh waktu sekitar 3 jam. Matahari sepanjang perjalanan terasa sangat panas dan menyengat kulit, tapi angin sepoi-sepoi membuat panas tidak begitu menggigit. Indahnya pemandangan mampu membuat kami melupakan teriknya matahari saat itu. Kami hanya terdiam melihat pemandangan alam Danau Sentarum yang luar biasa indahnya. Sedikit mengantuk karena angin yang menghembus wajah, tapi di sisi lain kami tidak mau melewatkan setiap momen yang terpampang di depan mata. Setelah 3 jam, akhirnya kami sampai di Nanga Suhaid, desa yang mendapat gelar sebagai Kampung Ikan Hias, karena hampir semua rumah di desa ini memelihara dan merawat ikan hias arwana supret. Sekarang kita sudah sampai di Nanga Suhaid namanya. Ini adalah sebuah desa yang berhadapan-hadapan dengan Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Airnya keruh, coklat seperti ini, tapi ini adalah air yang cocok untuk mengembangbiakan arwana supret. Semua rombongan 8 speed harusnya udah sampai di sini semua. Saya sepertinya yang paling buncit karena tadi agak tersesat. Sekarang kita mau gabung sama teman-teman kita di sana, dan jangan lupa kita masih ada beberapa hari di sini. Target kita di sini adalah coba untuk melihat seperti apa fasilitas penangkaran arwana supret yang dimiliki oleh penduduk, oleh masyarakat yang ada di Nanga Suhaid ini. Nanti kita coba lihat juga beberapa teman-teman kita yang punya gudang pembesaran arwana supret. Mungkin nggak banyak, mungkin akuariumnya hanya 3, hanya 4, hanya 5, tapi biasanya ikan mereka bagus-bagus. Oke, saya lapar sekali hari ini, jadi saya mau makan dulu. Jangan lupa ya, ikutin terus perjalanan kita. Sambil menunggu semua speedboat bersandar, kami beristirahat di rumah almarhum Haji Halimun. Es teh manis dan kue kembang goyang mampu membunuh rasa haus dan memanjakan lidah kami. Setelah semua speedboat bersandar, kami melanjutkan perjalanan menuju peternakan arwana milik 88 Red Gallery yang jaraknya tidak begitu jauh. Rupanya ratusan durian sudah siap menunggu kami. Tanpa perlu komando,
Kami pun berlomba-lomba menikmati pahit manis rasa khas durian Kalimantan Barat. Setelah beristirahat sebentar dan makan siang bersama, kami pun bergegas untuk melakukan panen arwana super red sebelum matahari terbenam. Kita udah istirahat, kita udah makan siang, tapi teman-teman sayang banget. AA Irfan minta waktu untuk istirahat sebentar karena kayaknya agak kecapean ya Irfan ya, sepertinya agak masuk angin. Jadi Irfan lagi istirahat di rumah itu. Kita udah panggil tukang urut, kayaknya masuk angin dia, perlu diurut sedikit. Mudah-mudahan setelah diurut dia bisa sembuh, jadi bisa gabung lagi sama kita. Kita tadi pagi berangkat dari Pulau Sepandan menuju Nangasuhait, kampung ikan hias. Nah, salah satu yang mau kita kunjungi di Nangasuhait adalah ini kolam, ini adalah farm arwana yang cukup besar di Nangasuhait. Kebetulan banget kita datang, mereka akan panen arwana super red. Mereka bilang sih yang akan dipanen hari ini ada 3 indukan. Mudah-mudahan betul ada 3 indukan. Besok pagi kita mau panen lagi di kolam yang lain ya. Mudah-mudahan besok pagi Irfan udah cukup sehat, kita bisa ajak dia untuk panen besok pagi. Sekarang kita lanjut dulu ke sana. Kita lihat itu teman-teman kita lagi ngejaring ikannya. Jadi ikan yang mau dipanen itu lagi dijaring, dibawa ke pinggir supaya proses panennya itu lebih gampang, supaya proses panennya lebih mudah. Ini kolam ini bentuknya huruf L ya. Jadi dia bentuknya huruf L, lurus ke sana, belok ke kanan. Jadi ini kolam ini cukup luas. Karena kolam ini cukup luas, maka saya dikasih tahu tadi sama yang punya kolam bahwa ada sekitar 30 induk ikan arwana yang ada di kolam ini. Kalau ditanya umurnya, yang pasti umurnya sudah 4 tahun lebih. Karena masa produksi arwana itu 4 tahun ke atas. Ukurannya kira-kira berapa? Ukurannya harusnya sudah di atas 55 cm semua. Ini cukup produktif nih, kolam yang ini nih. Sering banget pemilik kolamnya panen dari kolam yang satu ini. Ini kita lihat nih, ini lagi proses menggiring indukan yang mau dipanen. Nah ini karena kolamnya luas, proses kerjanya agak sedikit ribet nih. Letter L pula dia, susah. Jadi arwana super red ini kan umurnya panjang. Dia umurnya itu bisa sampai 40 tahun lebih. Di Cibinong, di kolamnya Suk Engpang, itu ada arwana umurnya udah 40 tahun lebih loh. Nah karena memang masa hidupnya lama, jadi dia mulai produktif itu, usia produktif, dia matang secara kelamin itu biasanya setelah 4 tahun ke atas. Nah kalau udah 4 tahun ke atas, itu kan udah cukup gede. Ukurannya itu sudah bisa 55 sampai 60 cm. Nah jadi nanti nih yang akan kita panen kurang lebih umurnya segitu. Umurnya sudah 4 tahun lebih dan ukurannya udah sekitar 55 cm ke atas. Itu. Yang mana besar-besar? Ya. Nah, jadi di sini kalau panen itu mereka salawat dulu. Men. Oh ini om. Ada juga. Indukan yang kemarin om kita panen 2 partai itu. Iya. Ini bawa tahu ya. Badak mereka itu. 35 dong. 55 hari kurang lebih. Jadi dia telurnya sudah hilang semua. Kantong baru bisa ini. Kantong baru jenis ini.
Ini 35 hari udah begini. Ya, ini kan baik-baik sekali. Nah, jadi gini teman-teman, bagus balik ke Suhaid. sebetulnya bisa nggak kita bikin kolam di tempat lain? Bisa nggak kita bikin kolam di Jakarta? 88 juga punya kolam kok di Ciampea. Ngapain jauh-jauh sampai di Suhaid? Produksi nggak? Produksi. Panen juga di sana gitu loh. Tapi kenapa yang bagus-bagus kita taruh di sini? Yang pertama, Suhaid ini ya, boleh kita bilang daerah terluar, daerah tertinggal. Jadi kita pengen kolam kita di sini menjadi sumber mata pencaharian buat masyarakat di sekitar. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita pengen kasih tunjuk ke masyarakat luas bahwa sekarang Suhaid kembali menjadi desa yang menghasilkan ikan arowana supret yang berkualitas. Kan selama ini kita mengenal, oh sepauk, ikannya keren-keren. Nah, kita juga pengen badau, ikannya keren-keren. Kita juga pengen bangun image bahwa ikan di Suhaid tidak kalah keren. Suhaid adalah sumber ikan arowana yang bagus. Jadi selain ini menjadi sumber mata pencaharian buat teman-teman kita yang ada di Suhaid, kemudian yang kedua kita berikan kembagaan lagi kepada Suhaid, dan yang ketiga ini relatif lebih dekat Mas Chandra ke habitat aslinya. Iya. Gitu. Jadi kalau suatu saat kita mau melakukan pelepas liaran dekat, dekat ke Mempang. Peternak begini, kita pecinta ikan, kita tidak akan mikir nyintain uang. Bukan. Sorry. Tapi sebagian ini kan di Suhaid ini masih banyak yang mata pencarian utamanya dari kolam. Benar. Dari arowana. Pada saat harga kurang bagus, mereka kurang semangat karena apa ya? Karena kok harga sekarang segini ya kan? Tapi kita masuk ke Suhaid di saat-saat ini ya, di saat beberapa tahun terakhir ini ya Mas ya, udah 2 tahun lebih ya, kita hampir 3 tahun ya. Ya kita mau nunjukin lagi, ayo kita sama-sama lagi, kita masukin ikan bagus lagi, jangan patah semangat. Ya. Benar. Kita justru mau membangkitkan kembali gairah semangat mereka, teman-teman di sini. Ya kan? Bukan karena semata-mata karena harga lagi kurang oke. Wah udah nggak ada yang mau nih, enggak, kita tetap mau ke sini kok. Kan gitu ya Mas ya? Iya. Kita tetap semangat untuk ini kan. Seperti jam, dia nggak selamanya di 12, dia akan satu. Kembali ke satu, seperti siang, pagi, ya dong. Dia akan kembali malam, itu perputaran ekosistem. Dan itu bagaimana cara kita yang nangani nanti. Oke. Ya. Oke. Thank you udah mau mampir ke kolam Suhaid. Setelah melakukan panen arowana supret dengan hasil yang cukup memuaskan, kami pun kembali beristirahat. Malam ini kami menginap di desa Suhaid. Pagi ini Suhaid diguyur hujan deras, tapi derasnya hujan tidak menyurutkan semangat kami untuk menuju farm terpencil yang berlokasi di tengah hutan. Ya, kami kembali akan menyaksikan panen arowana supret di kolam kedua milik 88 Red Gallery. Nah, ini hari ketiga. Kalau kemarin kita panen di bawah, kita menyebutnya kolam bawah. Sekarang kita sebut ini kolam atas. Kenapa kita sebut kolam atas? Karena memang posisinya lebih tinggi daripada kolam yang kemarin. Dan yang spektakulernya, kolam ini benar-benar di tengah hutan. Air yang kita pakai untuk farm ini
itu adalah air tampungan mata air dari hutan. Jadi kalau kita lihat tuh di balik pagar itu tuh, itu adalah kolam besar yang isinya air penampungan kita. Kita tampung air dari seluruh hutan masuk ke penampungan itu, baru kemudian kita pakai untuk menangkarkan arwana yang ada di kolam ini. Ini jumlah petak kalau nggak salah di sini ada 16 petak. Kalau satu petak isinya 20 induk arwana super red, nah teman-teman bisa hitung sendiri. 16 kali 20. Jadi jumlah indukan kita di sini cukup banyak. Nah, di hari ketiga ini alhamdulillah kita punya kesempatan untuk melihat proses panen yang dilakukan sama teman-teman kita di Suhaid. Mudah-mudahan panennya sukses, anakannya bagus, dan jumlahnya banyak ya. Kami bergegas melakukan panen di tengah hujan dan di tengah hutan. Tak butuh waktu lama, anak-anak Suhaid dengan cepat menemukan indukan yang sedang membawa anakan di dalam mulutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, 8, 12, 15, 22, 6, 32. Alhamdulillah. Cukup memuaskan hasil panen kami pagi ini. Semuanya berjalan lancar dan mulus. Nah, teman-teman, pencinta arwana di seluruh Indonesia, pencinta binatang dimanapun Anda berada, hari ini kita berhasil panen dari satu indukan. Ini adalah panen yang sempurna, ini perfect. Usia panennya sudah 50 hari lebih dan indukannya juga bagus. Indukannya adalah indukan pilihan. Kita berhasil mendapatkan 30 ekor lebih panen hari ini. Mudah-mudahan ikan ini bisa sehat semua, segera besar, kembali masuk ke penangkaran kita. Dan tentu kita tidak boleh lupa bahwa sebagian dari ikan-ikan yang kita hasilkan di penangkaran adalah tanggung jawab kita untuk mengembalikannya ke alam. Supaya apa? Supaya di alam dia tetap lestari. Supaya anak kita, cucu kita, cicit kita tetap bisa merasakan nikmatnya manfaat dari keberadaan arwana super red di Indonesia. Ikan ini hanya ada di Indonesia, tidak ada di negara lain. Bahkan di Indonesia pun dia hanya ada di Kalimantan Barat. Hari ini adalah hari di mana kami harus melakukan perjalanan untuk kembali pulang ke Jakarta. Tak terasa, waktu 3 hari 2 malam ternyata terasa sangat singkat di desa yang indah ini. Ini adalah hari terakhir. Setelah kita kemarin ke Putu Sibau, dari Putu Sibau lanjut pakai mobil ke Lanjak, kemudian dari Lanjak kita naik speedboat ke desa Melemba. Kita lepaskan, kita restocking, kita kembalikan arwana super red ke alamnya. Jumlahnya puluhan.
sedikitnya kemarin saya hitung ada 30 ekor arowana supret yang kita lepas ke alamnya. Kemudian kita bermalam di Pulau Sepandan. Setelah dari Pulau Sepandan, kita kembali ke Suhait. Di Suhait kita mendatangi beberapa kolam dan Anda kemarin juga sudah lihat ya, kita panen. Ada total panen 80 ekor di kolam bawah dan tadi pagi kita panen lagi 32 ekor. Hari ini saatnya kita kembali ke Jakarta dengan menggunakan 2 buah mobil. Kita akan menuju Sintang dan kemudian dari Bandara Sintang kita akan langsung terbang ke Jakarta. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Video ini menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan yang paling penting menambah kecintaan kita kepada ikan hias arowana supret. Dan saya mengajak Anda untuk tidak hanya berbisnis, tapi juga memikirkan bagaimana caranya supaya arowana supret bisa tetap lestari di alamnya. Bye-bye. Terima kasih sudah mengikuti petualangan dan perjalanan kami mengantarkan puluhan arowana supret kembali ke habitat aslinya. Semoga mereka kembali lestari di alamnya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga lestari alam Indonesia, semoga lestari arowana asli Indonesia. Lepaslah, lepaslah. you